Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita sebagai kelompok 9 akan mempresentasikan tentang perencanaan layout pada sebuah perusahaan. Kedua ini merupakan overview materi-materi yang akan kita bahas nantinya. Di antaranya adalah pengantar, definition, kegunaan, dan cakupan yang nantinya akan dibagi-bagi menjadi 8. Yuk kita simak berikutnya. Tata letak atau layout. Apa sih layout itu? Layout itu adalah salah satu keputusan strategis operasional yang turut menentukan efisiensi operasi perusahaan dalam jangka panjang. Untuk apa sih layout pada perusahaan itu? Yang pertama, pemanfaatan yang lebih efektif atas ruangan, peralatan, dan manusia. Yang kedua, arus informasi, bahan baku, dan manusia yang lebih baik. Ketiga, memudahkan konsumen. Dan yang terakhir adalah peningkatan moral pegawai dan kondisi kerja yang kondusif. Kali ini kita akan membahas cakupan perencanaan layout, di mana ada 8 kategori. Yang pertama, meminimalisasi material handling cost. Kedua, efektivitas penggunaan ruangan. Ketiga, kemungkinan up to date. Keempat, adanya penambahan atau pengembangan produk. Kelima, kondisi lingkungan kerja yang tidak baik bagi perusahaan. Keenam, risiko kecelakaan kerja. Ketujuh, penghematan biaya. Dan kedelapan, sebagai ulasan pasar produk. Untuk lebih terperinci akan dibahas pada slide berikutnya. Yang pertama, minimalisasi material hidden cost. Tujuan yang ingin dicapai oleh manajemen perusahaan adalah kesederhanaan proses produksi di dalam perusahaan yang terkait. Penyusunan yang tepat dapat memberikan kontribusi penurunan pada material hidden cost. Yang kedua, tentang efektivitas penggunaan ruangan. Ini merupakan investasi yang dikeluarkan perusahaan untuk membangun pabrik, membeli mesin, dan peralatan produksi. Umumnya berjumlah besar. Yang ketiga, tentang up to date, merupakan kemungkinan pergantian fasilitas akan selalu baru. Karena peralatan yang ada akan mengalami penurunan kerja karena kekosongannya, mesin-mesin yang sudah di-upgrade akan semakin canggih, sehingga hasil produksi akan semakin banyak. Yang keempat, adanya penambahan atau pengembangan produk. Biasanya hal ini terjadi pada perusahaan manufaktur, dan berdasarkan teori substitusi, setiap kali produk yang telah mencapai tingkatan penjualan maksimum, maka penjualan produk selanjutnya akan mengalami penurunan. Kelima, kondisi lingkungan kerja. Hal ini sangat berpengaruh pada tingkat produktivitas kerja karyawan. Ada 6 kondisi lingkungan yang memerlukan perhatian. Yang pertama, suara bising yang dapat mengganggu ketenangan kerja. Yang kedua, penerangan yang tidak sesuai. Yang ketiga, suhu ruangan yang tidak panas dan tidak terlalu dingin. Keempat, warna ruangan yang tidak terlalu mencolok sehingga tidak mengganggu penglihatan. Kelima, peralatan kerja. Contohnya, meja, lantai, dinding, dan platform yang rapi. Dan yang terakhir, ruang gerak. Ruang gerak yang diperlukan terbatas dan sebagainya. Yang keenam, tentang risiko kecelakaan kerja. Biasanya, sebuah perusahaan seringkali ada kecelakaan dalam sebuah proses produksi. Dapat saja kecelakaan tersebut dianggap sebagai kecelakaan biasa atau tidak serius karena kecelakaannya terlalu kecil, sehingga para karyawan tidak melakukan protes. Yang ketujuh, tentang penghematan biaya. Tata letak memiliki hubungan yang sangat erat dengan kelancaran arus material, sistemasi arus pekerjaan, dan pola gerak pekerja pabrik. Arus material berdampak langsung pada material handling cost. Pekerjaan yang tidak sistematis akan berakibat terjadinya arus komponen dan bahan yang bolak-balik di tempat pengolahan. Bila terjadi, bukan saja material cost handling saja yang meningkat, tetapi juga upah tenaga kerja yang harus dibayar seiring dengan peningkatan waktu pengerjaan produk. Yang kedelapan, tentang perluasan pasar produk. Perusahaan yang berhasil akan mendapatkan pasar yang lebih luas. Perluasan itu diikuti dengan penambahan lokasi pemasaran atas produk yang dihasilkan, dan ini terjadi pada penataan pabrik. Thank you for watching.